Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Pak Giri. Teman-teman di rumah, kali ini kita akan belajar magnet dan nanti saya akan memberikan beberapa latihan soal berkaitan dengan magnet itu. Mari kita lihat mulai dari yang pertama. Teman-teman di rumah, kita mengetahui bahwa bumi kita itu adalah sebuah planet. Jadi pertama kita mendapatkan magnet sebenarnya dari Yunani ya, dari kepulauan Magnesia. Lalu seperti ini kita ceritakan magnet. Jadi bumi itu punya pusat rotasi. Ini namanya kutub utara dan ini kutub selatannya si bumi sesungguhnya. Lalu selain dia punya kutub utara dan kutub selatan sesungguhnya, bumi juga memiliki kutub-kutub magnet. Ini adalah kutub selatannya dari bumi, ini adalah kutub utaranya dari magnet bumi. Nah, maka dari itu kenapa kompas itu arahnya selalu ke arah utara dan selatan. Nah, seperti ini. Jadi kutub selatan dari magnet bumi itu berada di dekatnya kutub utara sesungguhnya, sedangkan kutub utaranya si magnet bumi berada di dekatnya kutub selatan sesungguhnya. Nah, lalu di sini akan ada sudut kemiringan seperti ini, teman-teman. Nah, inilah sudut kemiringan ini yang disebut dengan sudut deklinasi. Nanti kita akan lihat seperti apa sudut deklinasi dan inklinasi, ya. Begitu. Nah, saya akan lanjutkan seperti ini. Jadi sudut deklinasi adalah sudut yang terbentuk antara kompas dengan arah utara dan selatan kutub bumi sesungguhnya. Jadi ini kalau ini kompasnya, ini arah utara selatannya, ini yang disebut sudut deklinasinya. Begitu. Terus selanjutnya ada istilah sudut inklinasi. Nah, sudut inklinasi itu adalah sudut kemiringan dari sebuah kompas. Jadi kompas itu bukan yang kompas aplikasi, tetapi kompas yang sesungguhnya bisa kita lihat, bisa kita raba. Itu kompas sesungguhnya dia ketika dia berada di titik tertentu atau semakin mendekati kutub, dia akan membentuk sudut yang namanya sudut inklinasi ini. Jadi semakin ke kutub, si kompas ini akan semakin jomplang, semakin miring. Karena apa? Kutub utaranya akan mengikuti kutub utara kutub selatan si bumi. Seperti itu. Jadi akan semakin tarik menarik ya, seperti itu. Jadi ini kalau misalnya andaikan ini magnet, ini si kompas posisinya di sini, seperti ini posisinya kalau sejajar. Tapi semakin dia mendekati, dia akan semakin menungging. Jadi dia akan semakin sudutnya ini semakin tinggi ketika dia mendekati kutub. Dan kemungkinan bisa mencapai sudut 90 derajat ketika dia berada di daerah kutub. Nah, inklinasi itu didefinisikan sebagai sudut yang terbentuk antara bidang datar dengan kemiringan kompas. Nah, teman-teman di rumah, untuk selanjutnya bagaimana cara mengetahui kutub-kutub magnet? Kutub-kutub magnet untuk tahunnya salah satunya dengan digantungkan si magnet itu. Jadi ketika kita menggantungkan magnet, maka secara bebas magnet akan selalu mengarah ke arah utara dan selatan. Selalu. Jadi tidak usah khawatir apakah nanti akan ke arah barat dan ke timur, tidak mungkin. Kompas akan selalu ke arah utara dan ke arah selatan dari magnet bumi. Nah, atau kita masukkan cara membuat kompas di video saya beberapa yang lalu, atau beberapa hari yang lalu, atau beberapa tahun yang lalu malah. Saya sudah membuat kompas dengan cara memasukkan jarum ke dalam air. Nah, begitu teman-teman. Yang kedua adalah aturan genggaman tangan kanan. Jadi aturan genggaman tangan kanan itu seperti ini. Keempat jari itu menunjukkan arah arus listrik, sedangkan ke ibu jari menunjukkan arahnya kutub utara. Jadi kalau misalnya kita menggenggamnya seperti ini, berarti kutub utaranya di sini. Kalau menggenggamnya seperti ini, berarti kita kutub utaranya ke arah sini, ya. Begitu. Jadi ikuti
aja. Kalau misalnya benda yang mau dijadikan kompas seperti ini, mau dijadikan magnet seperti ini, ya menggenggamnya seperti ini. Kalau misalnya ini yang kita mau kutub utara, begitu ya. Ini kutub utara, sedangkan ini adalah arah arus listriknya. Perhatikan di sini teman-teman. Gambar ini adalah kutub positif dari sebuah sumber tegangan. Positif maka arusnya ngalir ke sini. Nah, ikuti saja ini arah panahnya. Oh, arah panahnya ke sini, berarti saya menggenggamnya harus begini. Ini adalah kutub utara. Sedangkan kalau ini kutub utara, pasti di sini kutub selatan, karena tidak mungkin magnet itu memiliki satu kutub utara saja atau kutub selatan saja. Pasti dia memiliki kedua-duanya. Nah, teman-teman di rumah saya akan tunjukkan kalau misalnya gambarnya seperti ini, bagaimana kutub utara dan selatannya. Perhatikan di sini, arus listrik ngalirnya dari positif menuju ke negatif. Tapi perhatikan di sini, arah arusnya itu menuju ke sana, ini ke sini arah arusnya. Nah, lalu yang di sini begini. Nah, ini, ya kan? Arusnya kiri kanan belum melewati kumparan ini, kemudian dia keluar ke sini. Nah, lalu bagaimana menggenggamnya? Keempat jari itu harus mengikuti arah panah ini, jadi begini. Nah, begini. Loh, jempol kita berada di mana? Di sini. Maka ketika di sini, ini adalah kutub utaranya. Dan pasti di sini kutub selatannya. Baik, begitu teman-teman. Jadi tidak mungkin tangan saya begini, jempolnya saya di sini. Tidak mungkin, karena hanya menggunakan aturan tangan kanan saja. Oke, lanjut. Berikutnya kita lihat gambar di sini. Kalau seperti ini bagaimana? Lihat arus listriknya, ini positif ke sini, arusnya ke sini. Nah, di sini berarti keempat jari saya harus bagaimana? Begini. Set, nah menggenggamnya. Set. Arah utaranya di mana? Lihat di jempolnya. Oh, di atas. Berarti ini kutub utara dan di sini kutub selatan. Bagaimana teman-teman? Gampang ya? Baik. Selanjutnya. Nah, kalau dengan cara metode digosok itu juga bisa membuat magnet digosok. Ingat-ingat saja bahwa ketika yang menempel pertama selatan, pasti yang ditempeli pertama adalah kutub selatan. Lalu di sini pasti akan menjadi utara. Kalau yang ditempelkan utara bagaimana? Ya pasti di sini akan menjadi utara dan di sini akan menjadi selatan. Begitu ya, dan ingat menggosoknya hanya satu arah. Ini selatan 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 Jadi jangan bolak-balik, karena kalau bolak-balik kekuatan magnetnya kurang sesuai harapan. Bisa menjadi magnet tetapi kurang kuat. Baik, untuk selanjutnya teman-teman, dengan cara metode induksi. Induksi itu apa? Induksi itu adalah mendekatkan magnet ke benda yang bukan magnet, atau menempelkan benda magnet ke benda yang bukan magnet. Nah, lalu bagaimana cara menentukan kutubnya? Lihat ini, kalau kita tempelkan ke sini, maka ini otomatis akan menjadi utara dan ini akan menjadi selatan. Kenapa seperti itu? Karena setiap benda atau setiap logam yang sifatnya magnet, ketika ditempelkan ke magnet, pasti dia akan ketarik. Loh, kalau ketarik berarti kutubnya harus berlawanan jenis dong. Seperti itu. Nah, jelas ya, teman-teman. Untuk selanjutnya tentang arah medan magnet. Nah, arah medan magnet ini bagaimana? Arah medan magnet selalu dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Perhatikan teman-teman arah panah ini. Arah panah ini adalah mengarah dari utara menuju ke selatan. Seperti itu semuanya. Misalnya saya punya magnet, bagaimana kalau misalnya ini utara, ini selatan, punya dua magnet?
rumah? Cukup jelas ya? Baik. Nah, saya akan memberikan contoh latihan soal kepada teman-teman semua. Nah, teman-teman di rumah untuk nomor 1, perhatikan pernyataan berikut ini. Kuat medan magnet terbesar berada di kutub-kutub magnet. Betul ya? Kutub-kutub magnet senama bila didekatkan akan menghasilkan gaya tolak. Ini betul. Senama itu artinya sejenis, teman-teman. Kutub-kutub magnet cenderung menghadap arah barat dan timur. Betul apa salah? Salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 2. Oke, ini jawabannya. Selanjutnya, perhatikan contoh nomor 2. Sifat kutub-kutub magnet yang cenderung menghadap arah tertentu dimanfaatkan untuk membuat kompas tentu saja ya. Begitu? Bagaimana? Cukup jelas ya. Untuk soal berikutnya, prinsip kerja dari model kereta api levitasi magnetik atau maglev namanya adalah memperbesar gesekan dengan rel kereta dengan cara menambah beban kereta api sehingga stabil. Salah ya, bukan memperbesar tapi justru malah memperkecil. Menggunakan gaya magnet untuk menghasilkan gaya dorong yang besar. Ini kemungkinan bisa. Menggunakan listrik sebagai penggerak kereta api sebagai teknologi yang ramah lingkungan. Nah, memang menggunakan listrik dan magnet, memperkecil gesekan dengan rel dengan cara mengangkat badan kereta menggunakan gaya tolak magnet. Nah, yang paling tepat adalah ini, meskipun ini juga ada kaitannya, tapi yang paling tepat adalah memperkecil gaya gesekan. Nah, begitu teman-teman di rumah. Untuk selanjutnya, ruang atau daerah yang masih dipengaruhi oleh magnet disebut dengan apa ini teman-teman? Kutub magnet. Adalah jawabannya medan magnet. Kutub magnet ya, bukan ya, medan magnet. Selanjutnya nomor 5, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menunjukkan besar dan dari kuat medan magnet. 2. Keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. 3. Garis yang rapat menunjukkan kuat medan magnet yang besar. Pernyataan yang tepat tentang garis gaya magnet adalah, nah, untuk nomor 5 ini jawabannya adalah yang A ya. Jadi semua benar. Untuk selanjutnya nomor 6 tadi teori sebelumnya sudah. Perhatikan pembuatan magnet berikut. KL adalah batang besi yang akan dibuat sebagai magnet. Jadinya ada batang besi. Teknik pembuatan magnet dan kutub-kutub magnet yang dihasilkan yang tepat adalah, ingat, yang menempel pertama adalah menjadi kutub yang senama tadi. Utara berarti di sini utara dan sini akan menjadi selatan. Maka jawabannya adalah L kutub utara dan K kutub selatan. Mana ya? L kutub utara dari magnet. Yang A ya, teman-teman di rumah. Nah, ini karena yang ini adalah induksi. Berarti ini bukan induksi tapi digosok. Baik. Selanjutnya teman-teman, nomor 7. Perhatikan pembuatan magnet dengan cara induksi. 2 buah batang besi KL dan Mn didekatkan pada sebuah magnet yang kuat. Kutub-kutub magnet yang tepat adalah, ingat, yang didekatkan atau yang nempel itu akan menjadi kutub yang berlawanan. Ini kutub selatan, ini kutub utara. Ini kutub utara, ini kutub selatan. Nah, maka dari itu jawaban yang benar adalah yang, lihat, K adalah selatan, L adalah utara, M adalah selatan, dan N adalah utara. Jadi jawabannya yang B. Itu.
Baik, selanjutnya nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. Benda tersusun atas magnet elementer. Benda bukan magnet memiliki magnet elementer yang susunannya tidak teratur. Membuat benda jadi magnet artinya mengubah susunan magnet elementer menjadi benda menjadi teratur. Pernyataan yang tepat adalah mana teman-teman di rumah? Ini benar, ini salah, ini benar. Jadi jawabannya yang 1 dan 3 adalah yang C. Nah, untuk selanjutnya, nah nomor 9 itu teman-teman di rumah kita gunakan, kita lihat arus listriknya dulu. Ini positif, arus listrik positif berarti ke sini, maka panahnya ke sini. Nah, maka keempat jari kita ke atas, ibu jari ke sini, maka ini akan menjadi utara dan ini akan menjadi selatan. Dengan cara elektromagnetik. Elektro itu listrik, magnet ya magnet ya. Jadi K menjadi utara dan L menjadi selatan. Nah, begini. Untuk selanjutnya, perhatikan di sini teman-teman. Nah, soal ini ada 2 jenis. Ini elektromagnetik, ini adalah dengan digosok. Kita lihat dulu, ini positif berarti arusnya ke sini. Arusnya ke sini berarti ini panahnya ke sini. Nah, berarti keempat jari kita harus begini. Nah, maka jempol kita ke sini sehingga ini adalah utara dan di sini selatan. Ini bagaimana nih? Ini utara yang menempel ke sini berarti ini utara, ini selatan. Nah, dengan demikian L dan M itu tolak menolak. Ada nggak L dan M tolak menolak? Oh ada. L dan M tolak menolak jawabannya. Nah, begitu teman-teman di rumah, bagaimana? Cukup jelas? Nah, terima kasih dan semoga sukses untuk kalian ke depannya.